warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Anak-anakku kelas 11 IPA 5 yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan materi KD 3.1, yaitu tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Sebelum kita lanjutkan materi bab 2 aliran-aliran ilmu kalam, kita tengok kembali tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim adalah peristiwa yang muncul di akhir perang Siffin pada saat Ali bin Abi Thalib beserta pasukannya akan segera memenangkan perang. Kemudian kelompoknya Muawiyah, mereka dengan liciknya menancapkan Al-Quran di tombak, mengajak perdamaian. Karena kelompoknya Ali sebagian besar adalah ulama muhaddisin dan penghafal Al-Quran, kemudian mereka menghormati ajakan kelompoknya Muawiyah. Maka dilaksanakanlah tahkim atau perundingan. Pada saat disepakati tahkim, maka sebagian pasukan Ali bin Abi Thalib mereka keluar dari golongannya Ali. Mereka adalah kelompok yang dikenal dengan istilah Khawarij. Orang-orang yang keluar ke medan perang, tapi kemudian mereka juga keluar dari kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada sebagian lagi yang masih tetap setia dengan kelompoknya Ali. Kelompok ini yang nantinya dikenal dengan kelompok Syiah. Orang-orang yang setia dengan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian ada kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian terus akan mengawal Muawiyah bin Abi Sufyan. Baiklah anak-anakku, kita akan melihat bab 2, kita akan masuk langsung kepada aliran-aliran ilmu kalam. Aliran ilmu kalam yang akan kita bahas pada saat ini yaitu 1. Nanti kita lihat dulu peta konsepnya. Nah, ini kita lihat peta konsepnya. Ini ada aliran yang akan kita bahas. Yang pertama, aliran ilmu kalam yang akan kita bahas adalah Khawarij. Yang kedua Syiah. Yang ketiga Murji'ah. Yang keempat Jabariyah. Yang kelima Qadariyah. Yang keenam Mu'tazilah. Yang ketujuh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan gabungan dari aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baiklah, kita langsung akan masuk kepada aliran yang pertama. Aliran yang pertama yaitu aliran Khawarij. Kalian boleh sambil membuka buku atau nanti sambil merangkum materi ini juga boleh. Aliran Khawarij berasal dari bahasa Arab Khawarij, yang berasal dari kata khoroja. Khoroja artinya keluar. Kalau Khawarij artinya mereka yang keluar. Nama ini digunakan untuk memberikan gelar, atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Penamaan terhadap kelompok yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib
bukanlah julukan yang diberikan dari luar kelompoknya saja, tetapi mereka juga menamakan diri dengan kata Khawarij. Karena anggapan mereka, kata Khawarij yang mereka artikan adalah orang-orang yang keluar dari perang untuk menegakkan kebenaran. Sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 100. Nanti kita lihat sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 100. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murhaman katsira wa sa'ah wa may yahruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mati menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini tujuan mereka. Kemudian kata Khawarij sendiri itu disebut juga dengan kata hururiyah. Kenapa disebut dengan kata hururiyah? Karena dinisbatkan kepada perkataan Harur, yaitu nama sebuah desa yang terletak di kota Kufah di Irak, di mana kaum Khawarij yang berjumlah 12.000 orang bertempat sesudah memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Kemudian di antara 12.000 itu mereka memilih Abdullah bin Wahab ar-Rasyid menjadi imam sebagai ganti Ali bin Abi Thalib. Namun demikian, sebenarnya istilah atau cikal bakal Khawarij sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ada sekelompok orang yang nanti kalian bisa baca sendiri ceritanya, tapi intinya orang-orang yang memiliki karakter Khawarij adalah mereka yang keluar dari sesuatu yang sudah disepakati secara bersama. Nah, orang-orang Khawarij yang seperti Khawarij ini itu sudah ada menurut Dr. Soleh Fauzan Al-Fauzan juga pada saat zamannya Utsman bin Affan. Mereka adalah orang-orang yang memberontak di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Karena apa? Karena tidak setuju dengan kebijakan Utsman mereformasi birokrasi, termasuk mengganti beberapa gubernur waktu itu, sehingga terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok mereka, sehingga terbunuhnya Utsman bin Affan. Demikian halnya pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dengan dalil tahkim, mereka kemudian keluar, tidak sepakat. Mereka keluar dari kelompoknya Ali. Makanya As-Sahrastani berkata, siapa saja yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah yang telah disepakati, maka dinamakan khariji atau seorang khawarij. Baik keluarnya di masa sahabat terhadap khulafaur rasyidin, atau kepada pemimpin setelah mereka pada masa tabi'in, dan juga terhadap pemimpin kaum muslim di setiap masa. Jadi siapapun yang membangkang terhadap pemimpin yang sah, mereka tidak taat, maka dinamakan khawarij.
Sekarang misalnya kita lihat dengan adanya pemerintahan Jokowi, banyak sekali orang-orang yang ingin menggulingkan, yang memberontak, yang membangkang. Mereka termasuk, kalau menurut Ashar Rostani, termasuk kelompok Khariji atau seorang Khawarij. Kemudian menurut Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, dinamakan Khawarij dikarenakan keluarnya mereka dari jamaah kaum muslimin. Dikatakan pula karena keluarnya mereka dari jalan jamaah kaum muslimin, dan dikatakan pula karena sabda Rasulullah akan keluar dari diri orang ini. Maksudnya mereka akan selalu ada. Mereka akan selalu ada orang-orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, mereka akan keluar, nanti akan ada lagi kelompok orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, seperti itu terus dan seterusnya. Itu Rasulullah sudah menyampaikan, sampai masa kapanpun akan ada orang seperti itu. Baiklah anak-anakku, tadi adalah sejarah tentang lahirnya Khawarij. Kemudian kita akan melihat sekte Khawarij atau kelompok-kelompok dalam aliran Khawarij. Ada berapa? Ada Al-Muhakkimah, ada Az-Zariqah, ada An-Najdah, Al-Ajaridiyah, As-Sufriyah, Al-Ibadiyah. Ada 6 kelompok di dalam aliran Khawarij. Nanti akan kita lihat beserta dengan beberapa doktrin ajarannya. Yang pertama ada sekte Al-Muhakkimah. Sekte ini adalah sekte Khawarij yang pertama. Mereka asli yang dulunya pengikut Ali, kemudian membangkang keluar dari barisan Ali pada saat kesepakatan tahkim. Nama Al-Muhakkimah sendiri diambil dari kata la hukma illallah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, karena waktu itu pengambilan kesepakatan tahkim dianggap menyalahi aturan Allah. Mereka juga mendasarkan pada Quran surat Al-An'am ayat 57. Qul inni ala bayyinati mir rabbi wa kadzdzabtum bih ma 'indi ma tasta'jiluna bih innil hukmu ilallah yaqussul haq wa huwa khairul fasilin. Katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata atau Al-Quran dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Innil hukmu ilallah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia memberi keputusan yang paling baik. Nah, dengan dalil ini mereka menolak tahkim yang dianggap bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyuruh memerangi kelompok pembangkang sampai mereka kembali ke jalan Allah. Yang makanya mereka mengkafirkan orang-orang yang terlibat dalam tahkim, karena ayat ini yang dijadikan dalil mereka untuk menyuruh memerangi kelompok pembangkang sampai kembali kepada jalan Allah. Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslahu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan kalau ada orang golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau ada yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai nurut kembali pada perintah Allah. Nah, ini yang menjadikan
mereka kelompok Al-Muhakkimah dari Khawarij, mereka menganggap semua yang terlibat, semua yang meridhoi tahkim adalah para pendosa. Mereka dianggap kafir yang darahnya halal untuk dialirkan atau halal untuk dibunuh. Tapi tidak hanya mereka saja, termasuk mereka yang terlibat perang Jamal, termasuk Utsman bin Affan yang mereka anggap sudah mengambil keputusan salah, mereka dianggap dosa besar dan dianggap kafir. Ini Al-Muhakkimah. Jadi kafir bagi mereka, bagi orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang tidak hanya meyakini keimanan dalam hati diucapkan dengan lisan, tapi mereka yang sudah melakukan perbuatan yang melanggar Allah, itu termasuk kafir. Baiklah, kita lanjutkan dengan sekte yang kedua. Sekte yang kedua adalah Az-Zariqah. Sekte ini lahir sekitar tahun 60 Hijriah, yaitu pada akhir abad ke-7 Masehi, di perbatasan antara Irak dan Iran. Nama Az-Zariqah sendiri dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu pemimpinnya, yaitu Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq. Nah, pengikutnya juga banyak, ini ada 20.000 orang. Nah, bagaimana pandangan mereka tentang orang-orang yang dianggap dosa besar? Az-Zariqah beranggapan bahwa orang yang menolak ajaran mereka dianggap musyrik. Nah, ini kalau bukan kelompoknya berarti mereka dianggap musyrik. Kalau untuk yang melakukan dosa besar, mereka dianggap kafir. Kalau kita lihat pandangan mereka itu lebih radikal dibandingkan Al-Muhakkimah. Karena apa? Az-Zariqah, pendapat mereka, semua orang yang musyrik boleh ditawan dan dibunuh. Jadi semua orang di luar kelompok mereka berarti termasuk musyrik. Termasuk ada anak-anak, wanita, itu halal untuk dibunuh. Makanya kelompok ini membunuh terhadap hampir seluruh umat Islam dengan dalih seperti itu. Mereka memandang yang namanya negara Islam yaitu dari kelompok mereka. Kalau yang di luar kelompok mereka, ya dianggap orang-orang kafir atau yang memusuhi mereka, harus diperangi sampai mati. Nah, pandangan ini lebih radikal dari Al-Muhakkimah. Mereka tidak lagi menggunakan istilah kafir tapi musyrik. Doktrin mereka mereka tidak sepaham dengan orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka musyrik. Begitu juga pengikut Az-Zariqah yang tidak mau hijrah ke dalam lingkungan mereka juga musyrik. Dan mereka halal dibunuh. Jadi orang-orang yang tidak mau ikut kelompok mereka musyrik, kelompok mereka yang tidak mau ikut hijrah juga musyrik. Itu. Kemudian kelompok yang ketiga adalah An-Najdah. Pendiri sekte ini adalah Najdah bin Amir al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Ini sebagai protes reaksi terhadap pendapat Nafi, pimpinan Az-Zariqah, yang mereka pandang terlalu ekstrim. Nah, Khawarij sendiri sudah ekstrim, tapi tadi Az-Zariqah lebih ekstrim lagi. Karena orang yang di luar kelompok mereka syirik, kelompok mereka yang tidak ikut hijrah syirik, musyrik, orang musyrik harus diperangi sampai mati. Itu keekstriman mereka. Kemudian lahirlah kelompok An-Najdah sebagai protes terhadap kelompok Az-Zariqah yang ekstrim.
Kelompok Najdah ini berpendapat bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Dan menurut mereka, orang kafir yang akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Kemudian kelompok Najdah sendiri bagaimana? Mereka tidak akan kekal dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Itu yang pertama. Jadi orang di luar kelompoknya Najdah, mereka disebut kafir yang nanti ketika di akhirat mereka akan kekal di dalam neraka, termasuk orang yang melakukan perbuatan dosa besar juga mereka kafir akan kekal di neraka. Tapi kalau pengikutnya Najdah sendiri, mereka tidak akan masuk neraka, tidak akan kekal dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Itu. Jadi kalau ada kelompok orang Najdah yang melakukan dosa besar, mereka tidak akan kekal di dalam neraka dan akan masuk surga. Dan bagi mereka juga dosa kecil yang dilakukan oleh manusia dapat meningkat menjadi dosa besar jika dilakukan secara terus-menerus. Nah, jadi tadi orang yang melakukan dosa besar kalau di luar kelompok mereka termasuk nantinya kekal di dalam neraka, tapi kalau kelompok mereka tidak. Doktrin yang kedua, dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus dapat menjadi dosa besar. Nah, tokoh-tokoh kelompok ini tuh siapa? Tokohnya diantaranya adalah Abu Fudail dan Rosid At-Tawil. Nah, ini kemudian terjadi perpecahan. Kelompok ini terjadi perpecahan. Terus muncul kelompok yang keempat, ada Al-Ajaridah. Al-Ajaridah bagian dari Khawarij yang diambil dari nama pendirinya Abdul Karim bin Ajrad. Dibandingkan dengan Azariko, doktrin Ajaridah jauh lebih moderat. Pendapat mereka bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka. Nah, tadi kalau Azariko, mereka yang tidak mau berhijrah, mereka musyrik yang wajib diperangi. Tapi kalau Ajaridah, kelompoknya tidak wajib berhijrah. Tidak boleh, mereka juga sepakat dengan ajaran Nabi, tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh. Anak-anak dan wanita juga tidak dianggap musyrik. Ini Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita-cerita percintaan. Jadi termasuk kisahnya Yusuf yang ada di dalam Al-Quran itu termasuk yang tidak layak. Kemudian ada As-Sufriyah. As-Sufriyah adalah dinisbatkan kepada Zaid bin Asfar. Kata Asfar itu yang kemudian menjadikan sekte ini disebut As-Sufriyah. Ini pahamnya mirip dengan Az-Zariko, hanya lebih lunak. Doktrinnya adalah adanya istilah kafir, mengandung dua arti. Kufur nikmat, yaitu mengingkari nikmat Tuhan, dan kufur billah, mengingkari Tuhan. Jadi ada orang yang melakukan dosa besar disebut dengan kufur nikmat, ada orang yang disebut dengan kufur billah. Kemudian Al-Ibadiyah, sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad Al-Muri At-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Doktrinnya bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar, orang mukmin yang melakukan dosa besar, mereka dinamakan muwahhid. Orang yang dimaksud orang muwahhid adalah orang yang mengesahkan. Tapi mereka termasuk juga kafir, yaitu kafir
nikmat, orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Nah, demikian tentang aliran Khawarij. Inti pandangannya, aliran Khawarij sekali lagi kesimpulannya, orang yang melakukan dosa besar mereka dihukumi kafir. Orang kafir nanti di akhirat akan kekal di neraka. Walaupun ada sebagian yang lebih ekstrim, mereka halal darahnya untuk dibunuh atau dialirkan. Keimanan tidak hanya diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan. Yang namanya keimanan harus diwujudkan dalam perbuatan. Orang yang mengaku beriman meninggalkan sholat, maka kafir. Orang yang mengaku beriman kok mencuri, kafir. Orang mengaku beriman kok berzina, kafir. Itulah aliran Khawarij. Karena pemahaman tentang keimanan adalah tidak hanya diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, tapi harus diamalkan dalam perbuatan. Sementara orang yang berdosa besar, mereka kafir yang akan kekal di neraka kelak. Itu doktrin tentang Khawarij. Sekarang kita melihat aliran yang kedua, yaitu aliran Syiah. Pada pertemuan sekarang kita membahas 3 aliran saja. Tadi Khawarij sudah, yang kedua Syiah. Syiah itu muncul ketika selesai perang Siffin pada saat tahkim, yaitu orang-orang yang tetap setia dengan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Ketika sebagian yang 12.000 orang keluar dari barisan Ali, mereka dinamakan Khawarij. Sebagian lagi tetap setia dengan Ali. Nah, di kemudian hari mereka dikenal dengan istilah Syiah. Apa yang dimaksud dengan Syiah? Nah, mari kita lihat bersama-sama mulai dari sejarah lahirnya sampai sekte-sekte yang ada di dalam Syiah. Syiah menurut bahasa artinya adalah pengikut setia. Nah, jelas sudah, Syiah adalah pengikut setia. Pengikut setia siapa? Pengikut setia atau pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi menurut terminologi, Syiah ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukungnya Ali bin Abi Thalib. Sama seperti dengan Khawarij, di sini juga ada yang ekstrim, ada yang moderat. Ada beberapa pendapat dari McDonald, pendukung Ali ini tidak mau menerima penamaan dirinya dengan Syiah sebagai suatu golongan atau sekte. Tapi kaum Sunni tetap memberikannya dengan istilah Syiah karena kesetiaan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib. Kemudian Asy-Syahrastani, Syiah adalah nama kelompok bagi mereka yang menjadi pengikut atau istilah Syiah Ali bin Abi Thalib. Nah, munculnya Syiah, istilah Syiah di sini itu sejak awal sudah ada orang-orang yang sebelum Ali diangkat menjadi khalifah, orang-orang yang mereka setia sekali dengan Ali. Nah, kemudian munculnya aliran Syiah menjadi aliran kalam itu ketika ada salah satu pengikut Ali bin Abi Thalib yang awalnya seorang Yahudi, namanya Abdullah bin Sabah. Nama inilah yang nanti menjadi orang pertama yang istilahnya menjadi pemecah belah di dalam Islam. Nah, karena Abdullah bin Sabah ini yang dikenal sebagai seorang pendeta Yahudi yang berasal dari Yaman, awalnya pura-pura masuk Islam. Kemudian di Islam dia itu kemudian memberikan menjadi kompor atau mengompori, atau bahasa
provokator. Nah, menjadi provokator. Terjadinya perpecahan di dalam Islam. Makanya ada sebagian yang kemudian keluar dari barisannya Ali atau Khawarij. Nah, kelompok ini dipropagandai oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah kemudian menyebarkan fitnah mulai dari di akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Akhirnya terjadi pemberontakan sampai ketika terjadi perang Siffin. Di situ juga dia menebar fitnah sampai terjadi perpecahan juga. Ini orang yang menjadi provokator dalam Islam. Awal terjadinya perpecahan umat Islam dari Abdullah bin Sabah yang awalnya orang Yahudi. Kemudian kita akan melihat ada beberapa sekte-sekte di dalam aliran Syiah. Nah, ajarannya nanti setelah kita lihat ajarannya itu ada Ar-Roj'ah, ada ketuhanan Ali bin Abi Thalib, ada Al-Wisoyah dan lain-lain. Itu yang disampaikan oleh Abdullah bin Sabah. Makanya nanti ada aliran Syiah yang ekstrim sekali, ya aliran Sabaiyah itu. Kita lihat sekte-sekte dalam Syiah. Ada beberapa aliran Syiah yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Syiah Sabaiyah. Nah, Syiah Sabaiyah ini adalah para pengikutnya Abdullah bin Sabah yang tadi menjadi provokator pecahnya Islam menjadi beberapa kelompok. Sekte ini termasuk aliran Syiah yang ekstrim. Karena apa? Karena mereka menganggap Ali bin Abi Thalib ya satu-satunya khalifah yang syah. Bahkan khalifah sebelumnya seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman dianggap mereka ghusab, sudah merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Tidak hanya sampai itu, mereka bahkan menganggap Ali bin Abi Thalib memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan saking ekstrimnya mereka menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai nabi yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Ini pengikutnya Abdullah bin Sabah, termasuk Syiah yang ekstrim, yang pendapatnya hampir keluar dari ajaran-ajaran Islam. Termasuk ada beberapa rukun iman yang berbeda dari rukun iman yang diajarkan Rasulullah. Karena di situ ada iman kepada Ali bin Abi Thalib, iman terhadap surga, iman terhadap neraka. Walaupun memang ada iman terhadap hal yang gaib, tapi iman terhadap Ali bin Abi Thalib tidak ada. Tapi menurut Abdullah bin Sabah ada. Terus kemudian sekte yang kedua, Syiah Kaisaniyah. Syiah ini adalah pengikut Mukhtar bin Ubay as-Saqafi. Golongan ini tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Ali bin Abi Thalib, tapi mereka meyakini bahwa Imam Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Ini juga termasuk golongan Syiah yang ekstrim. Kemudian yang ketiga ada Syiah Imamiyah. Ini Syiah Imamiyah adalah Syiah yang percaya bahwa imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka memiliki imam dan imam-imam itu adalah imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu mulai dari Ali bin Abi Thalib sampai Muhammad bin Hasan atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Ada berapa? Ada 12 imam yang diyakini oleh mereka. Mulai dari Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far,
Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Hasan bin Ali, sampai nanti ada Muhammad bin Hasan yang dikenal dengan Muhammad al-Mahdi atau Imam Mahdi. Kemudian ada Imam Ismailiyah, Syiah Ismailiyah, yaitu Syiah yang mempercayai 7 imam yang maksum, yang urutannya dimulai dari Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, dan Ismail bin Ja'far. Sekte ini banyak berkembang di Pakistan, termasuk murid dari Aga Khan. Ini sekarang kita akan melihat sekte Syiah yang moderat, yaitu sekte Syiah Zaidiyah. Pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, berkembang di Yaman. Ini bukan termasuk yang hulat. Hulat itu apa? Hulat itu mereka yang terlalu mengagungkan Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, tidak mengkafirkan Umar bin Khattab, tidak mengkafirkan Utsman bin Affan, walaupun mereka meyakini Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari ketiganya. Adapun mengenai pelaku dosa besar, bagi kelompok Zaidiyah, mereka yakin apabila mereka mati sebelum tobat, mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Yang terakhir, Syiah Karomitah, yaitu kelompok Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Mereka mengatakan bahwa malaikat adalah mubalik dan setan-setan adalah musuh mereka. Sembahyang adalah mengikuti mereka. Haji adalah ziarah kepada imam mereka. Orang yang sudah mengetahui sedalam-dalamnya Allah tidak perlu sembahyang, puasa, dan lain-lain. Ini termasuk kelompok Syiah ekstrim. Nah, jadi mereka itu haji tidak perlu ke Mekah. Kalau haji mereka ya ke Kufah, ke makamnya imam-imam mereka. Dan bahkan di sini orang yang sudah mengetahui Allah, sudah sampai tingkat ma'rifatullah, tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa dan lain-lain, karena sudah berada pada tingkatan ma'rifatullah. Mereka sudah menyatu rohnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita tinggal aliran Murji'ah. Nah, ini ketika kita melihat tadi orang-orang yang saling mengkafirkan antara Khawarij dan Syiah. Khawarij mengkafirkan beberapa orang yang nantinya akan masuk neraka dan lain-lain. Kemudian Syiah berpendapat orang yang berdosa besar sebelum tobat kok sudah mati, mereka juga akan masuk ke neraka. Tapi kalau sudah bertobat berarti diserahkan kepada Allah. Sekarang kita akan melihat aliran Murji'ah. Ketika sudah muncul dua aliran, aliran ini bagaimana pendapatnya? Aliran Murji'ah, kata Murji'ah sendiri berasal dari kata arja'ah yang artinya adalah menunda. Aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai pada hari perhitungan, yaitu pada hari kiamat nanti. Kalau tadi Khawarij kan langsung orang yang berdosa besar, mereka kafir, mereka harus diperangi, halal darahnya untuk dibunuh, dan mereka mesti akan masuk neraka selamanya. Tapi Khawarij tidak. Mereka mengatakan dalam menghukumi mereka nanti kafir atau tidak, masuk neraka atau tidak, itu diserahkan kepada pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Pada saat di akhirat. Murji'ah merupakan salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Pendirinya tidak diketahui awalnya, namun dengan berkembangnya waktu,
muncullah Khailan ad-Dimashqi yang mengembangkan paham Murji'ah. Tokoh-tokohnya siapa? Nah, di sini ada beberapa tokoh. Murji'ah juga ada yang ekstrim, ada yang moderat. Nanti kalau yang ekstrim juga pandangannya hampir keluar dari ajaran Islam juga. Tokoh-tokohnya di sini ada Abu Hasan As-Swalihi, Yunus bin Namiri, Ubaid Al-Muhta, Bishar Al-Marisi, Muhammad bin Karam. Itu tokoh-tokohnya. Nah, pandangannya secara umum, nanti ada yang moderat, ada yang ekstrim. Pendapat Syiah, ini pandangannya, pendapat Syiah yang menyalahkan bahkan mengkafirkan orang yang dianggap merebut jabatan khalifah. Ini sebagai reaksi. Aliran Murji'ah muncul karena adanya reaksi pandangan Khawarij dan Syiah. Nah, sekarang kita lihat sekte-sektenya. Murji'ah yang moderat, mereka berpandangan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir, sehingga tidak kekal di neraka, tapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukan. Bisa jadi kemungkinan Tuhan justru akan mengampuni dosanya dan mereka akan dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Nah, pandangan Murji'ah moderat inilah yang nanti termasuk menjadi cikal bakal lahirnya pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam pandangannya terhadap dosa besar dan kafir. Ini Murji'ah moderat sama. Terus kemudian yang ekstrim ini, kalau yang ekstrim ini pandangannya luar biasa. Yang pertama adalah sekte Jahmiyah. Orang Islam yang di dalam hatinya punya keyakinan mengimani Allah, walaupun dia mengikuti ajaran salib atau ajaran agama lain, mereka datang ke gereja, datang ke pura, selama di dalam hatinya ada keyakinan, maka mereka tetap dikatakan mukmin yang sempurna. Walaupun mereka berkali-kali datang ke gereja, mengikuti kebaktian dan lain-lain, selama di dalam hatinya mereka punya keyakinan, tetap mukmin yang sempurna. Walaupun tidak sholat, tidak puasa, menurut Al-Jahmiyah mereka tetap mendapatkan predikat mukmin yang sempurna. Ini termasuk Murji'ah yang ekstrim. Yang kedua, Salihiyah. Ini juga sama. Dalam hal ini, orang yang di dalam hatinya punya keyakinan, walaupun tidak beribadah kepada Allah pun, mereka tetap orang yang beriman, karena amal ibadah tidak berpengaruh terhadap keimanan. Yang ketiga, Yunusiyah. Ini golongan Yunusiyah ini berpendapat bahwa walaupun ada orang berbuat jahat banyak atau sedikit, itu sama sekali tidak dapat merusak keimanan seseorang. Jadi perbuatan baik, perbuatan buruk seseorang tidak akan merubah kedudukannya sebagai orang musyrik atau politeis. Mereka tetaplah orang yang beriman, karena keimanan hanyalah diyakini dalam hati, tidak perlu diucapkan dengan lisan atau dilakukan dalam perbuatan. Yang terakhir, Al-Hasaniyah, ini juga ekstrim. Pendapatnya juga sama. Tuhan tidak mewajibkan kita naik haji ke Ka'bah. Kita tidak diwajibkan melakukan sholat, tapi kita yang diwajibkan hanyalah meyakini, mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itu tetap dikatakan sebagai orang yang beriman. Jadi dapat disimpulkan, pendapat Murji'ah tentang keimanan menurut Murji'ah adalah sesuatu yang diyakini dalam hati,
diucapkan dengan lisan, tidak harus dibuktikan dengan perbuatan. Namun dengan berkembangnya waktu, munculnya murji'ah moderat tentang bagaimana orang kafir nanti di akhirat, semuanya akan diserahkan kepada Allah. Bisa jadi orang kafir, orang yang berbuat dosa besar, bisa diampuni dosanya oleh Allah dan bisa tidak masuk neraka, tapi masuk ke surga. Demikian anak-anakku, 3 aliran kalam. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Murji'ah. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di sekitar kita banyak aliran-aliran yang berbeda dengan kita. Namun demikian, kita harus tetap melihat aliran-aliran yang sesuai dengan diri kita, dengan keluarga kita. Jangan kita gampang mengikuti aliran-aliran yang muncul yang kita anggap paling mudah, paling benar, tapi kita harus tetap berpegang teguh dengan aliran yang sudah kita pelajari, yang sudah kita amalkan selama ini. Demikian, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.